Ya Allah, orang-orang di sini kenapa bukan manusia? Kenapa dari dalam hutan ada suara orang ramai, padahal ini tempat sepi? Kenapa semua orang menunduk padamu? Karena aku penjaga pasar ini, dan kau manusia pertama yang datang. Sebelum kita lanjut, mari bantu dengan like dan subscribe, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kamu nonton video ini. Pasar yang tiba-tiba muncul di tengah kabut. Jika malam itu Rashid memutuskan pulang lebih awal, mungkin hidupnya akan tetap biasa-biasa saja. Namun langkah kecil yang ia ambil malam itu justru membawanya ke dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Malam di desa kecil Madura itu sebenarnya tidak berbeda dari biasanya. Angin laut berhembus pelan membawa aroma asin yang bercampur dengan bau arang dari gerobak sate milik Rashid. Pemuda berusia 25 tahun itu sudah hampir 5 tahun berjualan sate keliling. Setiap sore, ia akan mendorong gerobaknya keluar dari rumah kecilnya yang berdinding kayu, menyusuri ganggang desa sambil memanggil pembeli dengan suara khasnya. Sate, sate Madura, sate panas. Biasanya, sebelum jam 9 malam, semua sate sudah habis. Warga desa memang sudah hafal dengan rasa sate buatannya. Dagingnya empuk, bumbu kacangnya kental, dan sambalnya pedas menggigit. Banyak orang mengatakan kalau resep itu adalah warisan dari ibunya yang dulu juga berjualan sate. Namun malam itu terasa berbeda. Sudah hampir 2 jam ia berkeliling, tapi pembeli yang datang hanya 2 orang. Itu pun membeli tidak banyak. Rashid mulai merasa sedikit khawatir. Arang di panggangan masih menyala, sate masih banyak tersusun rapi di atas nampan, tapi jalanan desa justru semakin sepi. Ia berhenti sejenak di bawah lampu jalan yang redup. "Kenapa malam ini sepi sekali ya?" gumamnya pelan. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Banyak rumah sudah mematikan lampu. Bahkan suara televisi yang biasanya terdengar dari dalam rumah pun malam itu nyaris tidak ada. Rashid menghela napas panjang. Ia sebenarnya sudah hampir memutuskan untuk pulang saja. Namun ketika ia melihat sisa sate yang masih cukup banyak, ia berpikir sayang jika harus dibawa pulang. "Coba jalan sedikit lagi," katanya pada dirinya sendiri. Dengan langkah pelan, ia kembali mendorong gerobaknya menyusuri jalan desa. Jalan yang ia pilih malam itu sebenarnya jarang ia lewati. Jalan itu berada di pinggir desa, sedikit lebih gelap karena tidak banyak rumah di sekitarnya. Biasanya ia menghindari jalan itu karena pembeli hampir tidak pernah ada. Namun entah kenapa malam itu ia justru melangkah ke arah sana. Langkah roda gerobak terdengar pelan di atas jalan tanah. Krik, krik. Angin malam mulai terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika ia sudah berjalan cukup jauh, tiba-tiba kabut tipis mulai turun dari arah pepohonan di pinggir jalan. Awalnya Rashid tidak terlalu memperhatikan. Ia mengira itu hanya kabut biasa seperti yang sering muncul saat udara malam mulai lembab. Namun semakin lama ia berjalan, kabut itu semakin tebal. Lampu jalan yang tadinya terlihat jelas kini mulai tampak samar. Rashid mulai merasa sedikit aneh. Perasaan jalan ini tidak sepanjang ini, gumamnya. Ia berhenti sebentar dan menoleh ke belakang. Aneh sekali. Jalan yang tadi ia lewati kini tertutup kabut putih. Untuk beberapa detik, Rashid merasa ragu. Namun kemudian ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah cahaya. Seperti lampu-lampu yang menyala ramai. Rashid memicingkan mata mencoba melihat lebih jelas. Di kejauhan itu terlihat seperti sebuah keramaian. Ada lampu yang menggantung, ada bayangan orang-orang berjalan, bahkan terdengar suara percakapan samar-samar. "Pasar?" gumamnya heran. Ia benar-benar bingung. Selama bertahun-tahun tinggal di desa itu, ia tidak pernah tahu ada pasar malam di daerah ini. Namun semakin ia mendekat, suara keramaian itu semakin jelas. Ada orang yang tertawa. Ada yang berbicara. Dan yang paling membuat Rashid heran, tempat itu terlihat sangat ramai. Padahal tadi jalan menuju ke sini sangat sepi. Rashid berhenti sejenak. Ia menatap ke arah pasar itu dengan rasa penasaran yang semakin besar. Dalam hatinya muncul 2 pilihan.
Pulang sekarang. Atau mendekat dan mencoba berjualan di sana. Namun ketika ia melihat lampu-lampu pasar yang terang dan banyaknya orang yang berlalu lalang, pikiran tentang sate yang belum terjual kembali muncul. Rashid akhirnya tersenyum kecil. Kalau memang ada pasar, mungkin rezeki saya ada di sana. Tanpa tahu apa yang sebenarnya menunggunya, ia kembali mendorong gerobaknya menuju keramaian itu. Ia tidak tahu bahwa beberapa langkah lagi, ia akan memasuki pasar yang bukan milik manusia. Pembeli yang terlihat aneh. Pada awalnya Rashid mengira ia hanya menemukan pasar malam biasa. Tapi semakin lama ia berada di sana, semakin banyak hal yang terasa tidak masuk akal. Rashid akhirnya tiba di tepi pasar yang bercahaya itu. Lampu-lampu gantung berwarna kuning menerangi jalan tanah yang dipenuhi orang-orang. Suasana terlihat sangat hidup, seperti pasar malam yang meriah. Ada pedagang buah, pedagang kain, bahkan ada yang menjual minuman hangat dari panci besar yang mengepul. Semua orang berjalan dengan tenang, berbicara satu sama lain, dan beberapa terlihat sedang bertransaksi. Namun anehnya, tidak ada satupun wajah yang ia kenal. Padahal desa di sekitar tempat itu tidak terlalu besar. Biasanya Rashid pasti mengenali setidaknya beberapa orang. Tapi malam ini, semua wajah terasa asing. Rashid menarik napas pelan. Ya sudah, yang penting jualan, gumamnya. Ia kemudian memilih tempat kosong di pinggir jalan pasar. Dengan cepat ia menata kembali satenya, meniup arang agar bara kembali menyala, lalu mulai memanggang. Aroma sate mulai menyebar di udara malam. Belum sampai 5 menit, seseorang sudah datang mendekat. Seorang pria tinggi dengan pakaian sederhana berhenti di depan gerobak. "Berapa satu tusuk sate?" tanyanya dengan suara tenang. 5.000, jawab Rashid. Pria itu mengangguk. 10 tusuk. Rashid dengan cepat membungkus sate pesanan itu menggunakan kertas nasi dan menyerahkannya. Pria itu membayar tanpa menawar sedikit pun. Hal itu sebenarnya sudah cukup membuat Rashid senang. Namun sebelum ia sempat beristirahat, pembeli kedua datang. Lalu pembeli ketiga. Lalu pembeli keempat. Dalam waktu singkat gerobaknya mulai dikerumuni orang. Semua pembeli terlihat sangat sopan. Tidak ada yang berteriak. Tidak ada yang menawar. Mereka hanya berdiri dengan tenang menunggu giliran. Setiap orang yang mencicipi sate Rashid langsung menunjukkan ekspresi puas. Sate ini sangat lezat. Bumbunya berbeda. Saya belum pernah makan sate seperti ini. Pujian itu membuat Rashid tersenyum bangga. Ia terus memanggang sate tanpa henti. Tangannya bergerak cepat membolak-balik tusuk sate di atas bara arang yang menyala merah. Namun setelah beberapa saat, Rashid mulai menyadari sesuatu yang aneh. Ia memperhatikan wajah-wajah para pembelinya. Kulit mereka terlihat agak pucat. Gerakan mereka sangat tenang. Dan ada satu hal yang membuat bulu kuduknya perlahan berdiri. Rashid memperhatikan seorang pria yang sedang makan sate di dekat gerobaknya. Pria itu menatap lurus ke arah sate yang dipegangnya. Namun sejak tadi, matanya tidak pernah berkedip. Rashid mengira itu hanya perasaannya saja. Ia lalu melihat pembeli lain. Hal yang sama. Matanya terbuka lebar, tanpa berkedip. Ia menelan ludah. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ah, mungkin saya cuma capek. Pikirnya mencoba menenangkan diri. Namun saat ia kembali melihat sekeliling, ia menyadari sesuatu yang lebih aneh lagi. Semua pembeli di sekitar gerobaknya. Tidak ada yang berkedip. Rashid mencoba tetap tenang. Ia terus memanggang sate, berusaha berpura-pura tidak menyadari keanehan itu. Namun tiba-tiba seorang pria tua muncul dari kerumunan. Pria itu memiliki janggut putih panjang dan tatapan mata yang sangat tajam. Ia berdiri tepat di depan gerobak Rashid. Untuk beberapa detik, ia hanya menatap Rashid tanpa berkata apa-apa. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Anak muda." Rashid mengangkat kepala. "Iya, Pak." Pria tua itu mencondongkan wajahnya sedikit lebih dekat. Dan berkata dengan nada tenang yang membuat darah Rashid terasa dingin. "Apakah kau tahu
di mana sebenarnya kau sedang berjualan sekarang? Rashid menggeleng perlahan. Pria tua itu tersenyum tipis. Kemudian ia mengatakan satu kalimat yang membuat dunia Rashid seakan berhenti. Ini bukan pasar manusia. Ia menunjuk ke sekeliling. Ini adalah pasar jin muslim. Rashid langsung merasakan tubuhnya lemas. Tangan yang memegang kipas arang hampir saja terjatuh. Ia menatap sekeliling sekali lagi. Keramaian itu masih ada. Lampu-lampu masih menyala. Orang-orang masih berjalan seperti biasa. Namun sekarang semuanya terasa berbeda. Satu pikiran muncul di kepalanya. Jika pria tua itu mengatakan yang sebenarnya, berarti semua orang yang sedang makan sate di depannya bukan manusia. Dan tepat saat pikiran itu muncul, tiba-tiba seluruh pasar menjadi sunyi. Semua orang berhenti bergerak. Lalu satu persatu mereka menundukkan kepala. Seolah-olah seseorang yang sangat penting baru saja datang. Pasar jin muslim. Rashid belum pernah merasakan ketakutan seperti malam itu. Namun yang lebih membuatnya bingung, tidak ada satupun makhluk di pasar itu yang terlihat ingin menyakitinya. Suasana pasar yang tadinya ramai tiba-tiba berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi suara percakapan. Tidak ada suara langkah kaki. Semua orang yang tadi berdiri di sekitar gerobak sate Rashid kini menundukkan kepala seperti sedang memberi penghormatan kepada seseorang yang sangat penting. Rashid menelan ludah. Jantungnya berdetak sangat keras hingga ia merasa semua orang pasti bisa mendengarnya. Ia mencoba melihat ke arah kerumunan, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun kabut malam dan cahaya lampu pasar membuat bayangan orang-orang terlihat samar. Satu hal yang pasti, sesuatu sedang datang. Dan semua makhluk di pasar itu sepertinya sangat menghormati kedatangannya. Rashid perlahan mendekat ke pria tua berjanggut putih yang tadi berbicara dengannya. Dengan suara hampir berbisik ia bertanya, "Pak, ada apa ini?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tetap menundukkan kepala sambil berkata pelan, "Dia sudah datang." Rashid mengerutkan dahi. "Siapa?" Pria tua itu kemudian menoleh sedikit ke arah Rashid. Tatapannya serius, namun tidak menakutkan. "Penguasa pasar ini." Tidak lama setelah itu, kerumunan di ujung pasar mulai bergerak perlahan. Orang-orang membuka jalan. Mereka berdiri di kiri dan kanan seperti membuat lorong panjang. Dari ujung lorong itu, seseorang berjalan mendekat. Langkahnya pelan, anggun. Setiap langkahnya membuat suasana pasar terasa semakin hening. Rashid mencoba melihat lebih jelas. Awalnya ia hanya melihat bayangan. Namun semakin sosok itu mendekat, wajahnya mulai terlihat. Dan pada saat itulah Rashid merasa napasnya hampir berhenti. Wanita itu sangat cantik. Namun kecantikannya berbeda dari wanita yang pernah Rashid lihat sebelumnya. Kulitnya terlihat bercahaya di bawah lampu-lampu pasar. Matanya tajam namun lembut. Rambut hitam panjangnya terurai rapi di punggungnya. Ia mengenakan pakaian yang terlihat seperti perpaduan antara busana kerajaan dan pakaian tradisional. Setiap orang yang dilewatinya menundukkan kepala lebih dalam. Rashid bahkan melihat beberapa orang meletakkan tangan di dada sebagai tanda hormat. Ia berbisik pada pria tua di sampingnya. "Siapa dia?" Pria tua itu menjawab dengan suara sangat pelan. "Itu Ratu Pasar Jin Muslim." Rashid langsung merasakan tubuhnya seperti membeku. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia bahkan tidak yakin apakah ia harus menundukkan kepala atau tidak. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sang ratu sudah berdiri tepat di depan gerobaknya. Ratu itu menatap sate yang sedang dipanggang di atas bara arang. Aroma bumbu kacang yang hangat masih mengepul di udara. Untuk beberapa detik, ia hanya memperhatikan. Lalu perlahan ia mengangkat satu tusuk sate. Rashid bahkan tidak sempat menghentikannya. Sang ratu menggigit sate itu dengan perlahan. Seluruh pasar masih sunyi. Semua orang menunggu reaksinya. Rashid sendiri hampir tidak berani bernapas. Beberapa detik terasa seperti sangat lama. Lalu akhirnya, sang ratu tersenyum.
Senyum yang lembut namun penuh wibawa. Ia menatap langsung ke mata Rashid. Dan berkata dengan suara yang tenang namun jelas terdengar oleh semua orang. Sudah ratusan tahun aku memimpin pasar ini. Ia berhenti sebentar. Kemudian berkata lagi. Namun baru kali ini aku menemukan sate yang rasanya seperti ini. Rashid hanya bisa berdiri kaku. Namun kalimat berikutnya membuat seluruh pasar kembali gempar. Sang ratu berkata, "Aku ingin pria ini tinggal di pasar ini." Semua makhluk di pasar saling memandang. Namun sang ratu belum selesai. Ia menatap Rashid dengan mata yang dalam. Dan berkata, "Karena aku ingin menjadikannya suamiku." Ratu Pasar Jin. Rashid mengira malam itu ia hanya sedang berjualan sate di pasar yang aneh. Tapi ketika ratu itu mengatakan ingin menikahinya, barulah ia sadar hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kalimat sang ratu menggantung di udara seperti petir yang menyambar dalam keheningan. "Aku ingin pria ini menjadi suamiku." Seluruh pasar yang tadi sunyi kini mulai terdengar berbisik-bisik. Para jin saling memandang satu sama lain. Beberapa terlihat terkejut, beberapa lainnya justru tersenyum kecil seolah mereka menganggap hal itu menarik. Namun orang yang paling terkejut tentu saja adalah Rashid. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Untuk beberapa detik ia bahkan lupa bagaimana cara berbicara. Rashid akhirnya mundur satu langkah. Maaf, katanya gugup. Ia menatap ke kiri dan kanan seperti berharap semua itu hanya lelucon. Namun tidak ada yang tertawa. Semua orang justru memperhatikan reaksinya dengan sangat serius. Ratu Jin itu masih berdiri tenang di depannya. Tatapannya lembut, tetapi ada wibawa kuat di dalamnya. "Aku tidak bercanda," kata sang ratu dengan suara tenang. Rashid langsung mengangkat kedua tangannya seperti orang yang sedang menolak sesuatu. Tunggu, saya ini manusia biasa," katanya dengan suara panik. "Saya cuma penjual sate keliling." Beberapa jin di sekitar mereka mulai tersenyum melihat kepanikan Rashid. Namun sang ratu tidak menunjukkan ekspresi marah sedikit pun. Ia hanya menatap Rashid dengan rasa penasaran. "Aku tahu kau manusia," katanya. "Justru itu yang membuatmu menarik." Kalimat itu membuat Rashid semakin bingung. Rashid mencoba berpikir cepat. Di kepalanya hanya ada satu tujuan. Pulang. Ia tidak ingin tinggal di dunia jin. Ia tidak ingin menikahi Ratu Jin. Ia hanya ingin kembali ke rumahnya yang kecil di desa. Namun sebelum ia sempat mengatakan apa-apa, pria tua berjanggut putih tadi mendekat lagi. Ia berbisik pelan pada Rashid. "Tenanglah. Kami tidak akan menyakitimu." Rashid menatapnya dengan wajah pucat. "Pak, saya cuma mau pulang." Pria tua itu tersenyum kecil. "Kau akan bisa pulang. Tapi dengarkan dulu apa yang ingin disampaikan oleh ratu kami." Rashid akhirnya menoleh kembali ke arah sang ratu. Wanita itu masih berdiri dengan sikap tenang, seolah-olah ia sudah terbiasa melihat manusia yang ketakutan. Sang ratu kemudian berjalan satu langkah lebih dekat ke gerobak sate. Ia menatap bara arang yang masih menyala. Kemudian ia berkata pelan, "Selama ratusan tahun aku memimpin pasar ini. Banyak manusia yang tersesat ke sini." Rashid menelan ludah. Sang ratu melanjutkan ceritanya. "Sebagian dari mereka takut dan mencoba melarikan diri. Sebagian lagi bersikap kasar karena mereka mengira kami makhluk jahat." Ia menatap langsung ke mata Rashid. "Tapi kau berbeda." Rashid mengerutkan dahi. "Berbeda? Bagaimana?" Sang ratu tersenyum tipis. "Ketika kau tahu ini adalah pasar jin, kau tidak berteriak. Kau tidak melempar sate dan lari. Kau tetap berdiri dan tetap melayani pembeli." Beberapa jin di sekitar mereka mengangguk setuju. Rashid sebenarnya ingin menjawab. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, sang ratu melanjutkan dengan kalimat yang membuat suasana pasar kembali hening. "Karena itu, aku memilihmu." Ia menatap Rashid dengan mata yang tajam namun hangat.
Namun jangan takut. Kau tetap bisa kembali ke dunia manusia. Rashid langsung mengangkat kepala. Benarkah? Sang ratu mengangguk perlahan. Ya. Tapi ada satu syarat. Seluruh pasar kembali diam. Dan Rashid merasakan perasaan tidak enak mulai muncul di dadanya. Ia tahu, syarat itu pasti tidak sederhana. Syarat untuk pulang. Ketika Rashid mendengar bahwa ia masih bisa pulang ke dunia manusia, harapan langsung muncul di hatinya. Tapi ia belum tahu, syarat yang harus ia terima akan mengubah seluruh hidupnya. Rashid menatap ratu itu dengan mata penuh harapan. Kata, pulang, tadi seperti cahaya kecil di tengah ketakutan yang sejak tadi menekan dadanya. Benarkah, saya bisa pulang? Tanyanya sekali lagi, memastikan ia tidak salah dengar. Sang ratu mengangguk pelan. Ya, manusia memang seharusnya kembali ke dunianya sendiri. Jawaban itu membuat Rashid sedikit lebih tenang. Untuk pertama kalinya sejak ia memasuki pasar misterius itu, ia merasa mungkin semuanya akan baik-baik saja. Namun sang ratu belum selesai berbicara. Ia melangkah sedikit lebih dekat, lalu berkata dengan suara yang tetap tenang namun penuh wibawa. Tapi ada satu syarat. Rashid langsung menelan ludah. Ia sudah menduga kalimat itu akan datang. Di dalam kepalanya muncul berbagai kemungkinan. Mungkin ia harus memberikan semua satenya. Mungkin ia harus bekerja di pasar ini untuk beberapa hari. Atau mungkin ia harus melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit. "SY, syarat apa?" tanya Rashid hati-hati. Sang ratu menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Kemudian ia berkata dengan jelas agar semua makhluk di pasar itu bisa mendengarnya. Jika kau ingin kembali ke dunia manusia, kau harus menikah denganku terlebih dahulu. Kalimat itu terasa seperti petir yang menyambar tepat di kepala Rashid. Apa? Serunya spontan. Beberapa jin di sekitar mereka tampak menahan tawa kecil melihat reaksi Rashid yang sangat jujur. Rashid memegang kepalanya sendiri. Menikah? Saya bahkan baru kenal ratu beberapa menit. Sang ratu justru terlihat sedikit terhibur dengan kepanikan itu. Ia tersenyum tipis. Rashid mulai berjalan mondar-mandir kecil di dekat gerobaknya. Di kepalanya sekarang penuh dengan pikiran yang berputar cepat. Menikah dengan Ratu Jin? Hal itu terdengar seperti cerita dongeng atau legenda desa yang sering diceritakan orang tua kepada anak-anak. Namun sekarang ia justru menjadi tokoh di dalam cerita itu. Kalau saya tidak mau? Tanya Rashid akhirnya. Pasar kembali menjadi sunyi. Sang ratu tidak terlihat marah. Ia hanya menjawab dengan jujur. Jika kau menolak, kau tetap boleh pergi. Rashid langsung menghela napas lega. Namun ratu itu melanjutkan kalimatnya. Namun kau mungkin tidak akan pernah menemukan jalan keluar dari pasar ini. Kalimat itu membuat dada Rashid terasa berat lagi. Ia melihat ke arah jalan yang tadi ia lewati. Kabut putih masih menutupi bagian luar pasar. Ia mulai menyadari sesuatu. Sejak ia masuk ke tempat ini, ia bahkan tidak tahu bagaimana cara keluar. Rashid kembali melihat ke arah sang ratu. Tapi kenapa saya? Tanyanya. Kenapa ratu memilih saya? Sang ratu menjawab dengan suara yang jauh lebih lembut. Karena kau manusia yang jujur. Kau datang tanpa niat buruk. Dan sate yang kau buat, mengingatkanku pada dunia manusia yang sudah lama tidak aku kunjungi. Rashid terdiam cukup lama. Ia melihat gerobak satenya. Ia melihat tusuk sate yang masih tersisa. Ia melihat para jin yang berdiri di sekitar mereka dengan sabar. Semua makhluk di pasar itu menunggu keputusannya. Akhirnya Rashid menarik napas panjang. Lalu ia berkata dengan suara pelan namun jelas. Kalau saya menikah dengan ratu, apakah saya tetap bisa kembali ke dunia manusia? Sang ratu mengangguk. Tentu. Tapi hidupmu tidak akan sama lagi setelah itu. Rashid tersenyum kecil. Sepertinya, hidup saya memang sudah tidak sama sejak saya masuk pasar ini. Kemudian Rashid menatap langsung ke arah ratu itu. Ia menggaruk kepala sebentar seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu yang aneh.
Lalu ia berkata dengan nada setengah bercanda, "Kalau saya nanti tetap boleh jualan sate, ya, mungkin kita bisa menikah." Beberapa jin langsung tertawa pelan. Bahkan sang ratu pun ikut tersenyum. Namun tidak ada yang tahu bahwa keputusan sederhana yang baru saja diucapkan Rashid itu akan membawa dirinya ke pernikahan paling aneh yang pernah terjadi antara manusia dan dunia jin. Pernikahan di dunia jin. Tidak ada satupun manusia di desa Rashid yang tahu bahwa pada malam itu, seorang penjual sate sederhana sedang menikah dengan ratu dari dunia jin. Setelah kata-kata Rashid keluar dari mulutnya, suasana pasar yang tadi sunyi tiba-tiba berubah. Para jin mulai saling berbicara dengan nada gembira. Beberapa bahkan terlihat tertawa kecil, seolah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat menarik. Rashid sendiri masih berdiri kaku di samping gerobaknya. Ia sebenarnya tidak pernah benar-benar membayangkan bahwa ucapannya tadi akan dianggap serius. Namun bagi para jin di pasar itu, kata-kata manusia memiliki arti yang sangat kuat. Jika seseorang sudah mengucapkan sesuatu dengan niat, maka itu dianggap sebagai janji. Sang ratu menatap Rashid dengan senyum tipis. "Kalau begitu," katanya pelan, "pernikahan akan dilangsungkan malam ini." Rashid langsung mengangkat kedua tangannya. Tunggu dulu. Tadi saya cuma bercanda sedikit." Beberapa jin justru tertawa semakin keras. Namun pria tua berjanggut putih kembali mendekat ke Rashid. Ia menepuk bahu Rashid dengan lembut. "Di dunia kami," katanya pelan, "kata-kata adalah kesepakatan. Dan kau baru saja membuat kesepakatan dengan ratu kami." Rashid memegang kepalanya. Ia sadar, sekarang sudah terlambat untuk menarik ucapannya. Beberapa jin mulai bergerak cepat di sekitar pasar. Lampu-lampu tambahan dinyalakan. Kain-kain indah digantung di antara tiang-tiang pasar. Suasana yang tadinya hanya seperti pasar malam biasa kini perlahan berubah menjadi tempat perayaan yang megah. Bahkan gerobak sate milik Rashid dipindahkan ke tempat yang lebih terhormat di tengah pasar. Rashid melihat semua itu dengan wajah bingung. "Ini benar-benar terjadi?" gumamnya. Tidak lama kemudian, beberapa wanita jin datang mendekati sang ratu. Mereka membawa pakaian yang terlihat seperti busana kerajaan. Kainnya berkilau lembut di bawah cahaya lampu. Salah satu dari mereka berkata dengan hormat, "Ratu, semuanya sudah siap." Sang ratu mengangguk. Kemudian ia menoleh kembali ke arah Rashid. "Kau tidak perlu takut," katanya dengan suara tenang. "Pernikahan ini akan dilakukan dengan cara yang baik." Rashid masih berusaha mencerna semuanya. Beberapa jin pria kini mendekatinya. Mereka membawa pakaian yang terlihat sangat rapi. "Ini untukmu," kata salah satu dari mereka. Rashid melihat pakaian itu. Baju panjang berwarna gelap dengan motif halus yang terlihat seperti pakaian bangsawan. Ia menunjuk dirinya sendiri. "Untuk saya." Mereka mengangguk. "Malam ini, kau adalah pengantin." Beberapa saat kemudian, pasar jin itu benar-benar berubah menjadi tempat pernikahan yang luar biasa. Lampu-lampu bersinar lebih terang. Karpet panjang digelar di tengah pasar. Semua jin berdiri di kiri dan kanan seperti tamu undangan. Rashid yang kini mengenakan pakaian yang diberikan tadi berdiri dengan gugup di ujung karpet. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai pada momen seperti ini. Seorang penjual sate sederhana yang sekarang akan menikah dengan ratu dari dunia jin. Di ujung karpet, sang ratu mulai berjalan mendekat. Langkahnya tenang, anggun. Semua makhluk di pasar menundukkan kepala. Ketika ia sampai di depan Rashid, pria tua berjanggut putih tadi berdiri di antara mereka. Ia mengangkat tangannya dan berkata dengan suara yang jelas, "Malam ini kita menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Persatuan antara manusia dan dunia jin." Rashid menarik napas dalam-dalam. Dan di malam yang dipenuhi cahaya lampu pasar itu, pernikahan yang paling aneh dalam hidupnya akhirnya dimulai. Rahasia yang tidak boleh diceritakan. Pernikahan itu memang terjadi. Namun setelah semuanya selesai,
Rashid baru menyadari bahwa menjadi suami Ratu Jin bukan hanya tentang keberuntungan, tetapi juga tentang sebuah rahasia yang tidak boleh pernah diungkap. Pernikahan di pasar jin malam itu berlangsung dengan cara yang sangat hikmat. Tidak ada musik keras, tidak ada keramaian seperti pesta manusia. Namun suasana terasa sangat sakral. Lampu-lampu yang tergantung di seluruh pasar bersinar hangat, sementara para jin berdiri dengan tenang menyaksikan upacara itu. Pria tua berjanggut putih yang sejak tadi membantu Rashid kini memimpin doa. Rashid berdiri di depan sang ratu dengan perasaan yang campur aduk. Sebagian dirinya masih merasa ini seperti mimpi aneh yang mungkin akan hilang saat ia terbangun. Namun ketika ia melihat wajah sang ratu yang tersenyum lembut di depannya, ia sadar satu hal. Semua ini benar-benar terjadi. Malam itu, ia resmi menjadi suami dari Ratu Pasar Jin Muslim. Setelah upacara selesai, para jin mulai kembali ke aktivitas mereka. Beberapa datang memberi ucapan selamat kepada Rashid. Anehnya, mereka semua terlihat sangat menghormatinya sekarang. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Mulai malam ini, kau bukan hanya penjual sate. Kau adalah bagian dari dunia kami." Rashid hanya tersenyum canggung. Ia masih belum tahu harus merasa bangga, atau justru semakin bingung. Tidak lama kemudian, sang ratu mengajak Rashid berjalan menjauh dari keramaian pasar. Mereka berjalan menuju bagian pasar yang lebih tenang. Kabut malam terlihat lebih tebal di sana. Lampu-lampu hanya sedikit, membuat suasana terasa lebih sunyi. Rashid mengikuti langkah sang ratu tanpa banyak bertanya. Akhirnya mereka berhenti di dekat sebuah pohon besar yang berdiri di pinggir pasar. Disitulah sang ratu menoleh dan berkata dengan suara yang lebih serius. "Ada sesuatu yang harus kau ketahui." Rashid langsung memperhatikan dengan serius. Ia bisa merasakan bahwa pembicaraan ini sangat penting. Sang ratu menatap ke arah pasar yang masih terlihat ramai dari kejauhan. "Mulai malam ini, kau boleh kembali ke dunia manusia," katanya. Rashid langsung mengangkat kepala. "Benarkah?" Ratu itu mengangguk. "Kau tetap boleh tinggal di desamu. Kau boleh terus berjualan sate seperti biasa." Kabar itu membuat hati Rashid terasa jauh lebih ringan. Namun sang ratu kemudian melanjutkan kalimatnya. "Tapi ada satu hal yang harus kau jaga." Suara sang ratu menjadi lebih dalam. "Rahasia." Rashid mengerutkan dahi. "Rahasia?" Sang ratu menatap langsung ke matanya. "Kau tidak boleh menceritakan tentang pasar ini kepada siapapun. Tidak kepada temanmu. Tidak kepada keluargamu. Tidak kepada siapapun di dunia manusia." Rashid berpikir sebentar. Sebenarnya syarat itu tidak terdengar terlalu sulit. Lagi pula, siapa yang akan percaya cerita seperti itu? Ia mengangguk. "Baik, saya janji." Sang ratu terlihat puas dengan jawaban itu. Namun ia menambahkan satu kalimat lagi. "Jika kau melanggar janji itu." Rashid merasakan udara malam tiba-tiba terasa lebih dingin. Sang ratu berkata dengan suara pelan, "Kau tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia lagi." Rashid terdiam beberapa saat. Ancaman itu terdengar menakutkan, namun ia yakin ia bisa menjaga rahasia itu. Akhirnya ia mengangguk sekali lagi. "Saya mengerti." Sang ratu tersenyum tipis. "Kau akan kembali ke desamu sebelum fajar." Ia kemudian menunjuk ke arah jalan yang tertutup kabut. "Itu jalan pulangmu." Rashid melihat ke arah yang ditunjuk. Kabut malam tampak perlahan bergerak seperti membuka jalan. Namun sebelum ia melangkah pergi, sang ratu berkata satu kalimat terakhir. "Dan ingat, rahasia dunia ini tidak boleh pernah keluar dari mulutmu." Malam saat rahasia itu hampir terungkap, Rashid berhasil kembali ke dunia manusia. Namun ia segera menyadari, hidupnya setelah malam itu tidak pernah benar-benar sama. Kabut tebal masih menyelimuti jalan saat Rashid melangkah meninggalkan pasar jin. Gerobak satenya kembali berada di tangannya seperti semula, seolah tidak pernah berpindah tempat. Ia berjalan perlahan mengikuti jalan yang tadi ditunjukkan oleh sang ratu.
Udara malam terasa semakin dingin. Beberapa langkah kemudian, cahaya lampu pasar di belakangnya mulai menghilang satu persatu. Rashid sempat menoleh ke belakang. Namun yang ia lihat hanyalah kabut putih yang tebal. Seolah-olah pasar itu tidak pernah ada. Beberapa menit kemudian kabut mulai menipis. Rashid melihat sesuatu yang sangat ia kenal. Rumah-rumah desa, lampu jalan yang redup, dan suara jangkrik yang kembali terdengar jelas. Ia berhenti sejenak dan menghela napas panjang. Aku benar-benar pulang, gumamnya. Namun sebelum ia sempat berjalan lagi, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Gerobak satenya penuh. Tusuk sate yang tadi hampir habis di pasar jin kini kembali tersusun rapi seperti baru disiapkan. Sejak malam itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi dalam hidup Rashid. Keesokan harinya ia kembali berjualan seperti biasa. Ia berkeliling desa sambil memanggil pembeli. Sate Madura. Namun baru beberapa menit berjalan, orang-orang sudah mulai berdatangan. Satu orang membeli, lalu dua orang, lalu semakin banyak. Dalam waktu singkat semua sate habis terjual. Hal itu tidak hanya terjadi sekali. Hari berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. Dagangan Rashid selalu habis jauh lebih cepat dari biasanya. Bahkan orang-orang dari desa lain mulai datang untuk membeli satenya. Katanya sate di sini paling enak di daerah ini, kata seorang pembeli. Rashid hanya tersenyum kecil. Di dalam hatinya ia tahu sesuatu. Sejak malam di pasar jin itu, rezekinya seperti dibukakan jalan. Namun satu hal yang paling aneh terjadi setiap malam Jumat. Selalu ada seorang pembeli misterius yang datang terakhir. Orang itu mengenakan pakaian panjang dan penutup kepala yang menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak pernah banyak bicara. Ia hanya berkata pelan. 100 tusuk sate. Rashid selalu menyiapkannya. Dan setiap kali ia menyerahkan sate itu, pembeli misterius itu akan berkata satu kalimat yang sama. Ratu menyukainya. Waktu terus berjalan. Rashid menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tetap berjualan sate. Ia tetap tinggal di desa kecilnya. Dan ia tidak pernah menceritakan apa yang terjadi malam itu kepada siapapun. Namun suatu malam, rahasia itu hampir saja keluar. Seorang teman lamanya datang membeli sate. Mereka berbincang lama. Temannya tertawa sambil berkata, "Erye, jujur saja, kenapa sekarang satenya selalu habis cepat? Ada rahasia ya?" Rashid tersenyum canggung. Ia sebenarnya ingin menjawab dengan bercanda. Namun tanpa sadar, ia hampir mengatakan sesuatu. Tentang pasar yang muncul di tengah kabut. Tentang para jin yang membeli satenya. Tentang ratu yang kini menjadi istrinya. Kata-kata itu hampir saja keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, angin dingin berhembus melewati jalan desa. Lampu di dekat gerobaknya bergoyang pelan. Rashid merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia perlahan menoleh ke arah ujung jalan. Di sana, di bawah cahaya lampu yang redup, seorang wanita berdiri. Wajahnya sangat ia kenal. Ratu Pasar Jin. Ia hanya berdiri diam. Menatap Rashid. Seolah mengingatkan satu hal. Rashid langsung menutup mulutnya. Ia sadar betapa dekatnya ia dengan melanggar janji. Temannya mengerutkan dahi. Kenapa diam? Rashid menggeleng pelan. Tidak ada apa-apa. Ia kemudian tersenyum dan berkata, "Rahasia sate, ya cuma bumbu kacang." Temannya tertawa. Namun Rashid tahu satu hal. Beberapa rahasia memang tidak seharusnya diceritakan kepada dunia. Sejak malam itu, Rashid tetap berjualan sate. Kadang-kadang pembeli misterius masih datang setiap malam Jumat. Dan di saat-saat tertentu, jika kabut turun terlalu tebal di pinggir desa, Rashid sering merasa seperti melihat cahaya lampu pasar yang sangat jauh. Seolah-olah, pasar jin itu masih ada. Dan mungkin, masih menunggu penjual sate berikutnya yang tersesat ke sana. Pasar itu masih ada. Banyak orang mengira kisah penjual sate yang masuk pasar jin hanyalah cerita rakyat.
Namun beberapa orang di desa Rashid tahu, cerita itu mungkin benar. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam aneh yang mengubah hidup Rashid. Desa kecil tempat ia tinggal kini jauh lebih ramai. Banyak orang dari desa lain datang hanya untuk mencoba sate miliknya yang terkenal sangat lezat. Setiap sore, gerobak sate Rashid selalu berdiri di tempat yang sama di pinggir jalan desa. Asap arang mengepul pelan. Aroma bumbu kacang memenuhi udara. Dan seperti biasa, pembeli selalu datang tanpa henti. Meski hidupnya terlihat normal, Rashid sebenarnya menyimpan satu rahasia besar. Ia tidak pernah menceritakan apa yang terjadi pada malam itu. Tidak kepada tetangganya, tidak kepada temannya, bahkan tidak kepada keluarganya sendiri. Kadang-kadang saat ia sedang membakar sate sendirian, ia sering teringat pasar yang muncul di tengah kabut itu. Lampu-lampu yang menggantung, suara keramaian yang aneh, dan tentu saja, sosok ratu yang sekarang menjadi bagian dari hidupnya. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap malam Jumat, pembeli misterius itu selalu datang. Langkahnya selalu tenang. Pakaiannya selalu menutupi sebagian wajahnya. Ia datang tepat ketika pembeli lain sudah hampir pulang. 100 tusuk sate, katanya seperti biasa. Rashid selalu menyiapkannya tanpa bertanya apapun. Suatu malam Jumat yang berkabut, sesuatu yang berbeda terjadi. Setelah pembeli misterius itu mengambil pesanannya, ia tidak langsung pergi seperti biasanya. Ia berdiri beberapa saat di depan gerobak. Kemudian ia berkata dengan suara pelan, "Ratu ingin kau tahu sesuatu." Rashid langsung menghentikan kipas arangnya. Ia menatap orang itu dengan serius. Apa maksudnya? Orang itu perlahan menunjuk ke arah jalan yang menuju keluar desa. Malam itu kabut terlihat jauh lebih tebal dari biasanya. Bahkan lampu jalan hampir tidak terlihat dari kejauhan. Orang itu berkata, "Malam ini, pasar itu kembali muncul." Jantung Rashid berdetak lebih cepat. Ia tahu pasar apa yang dimaksud. Pasar yang pertama kali mengubah hidupnya. Rashid menatap kabut itu cukup lama. Sebagian dari dirinya merasa penasaran. Sebagian lagi merasa takut. Ia tahu jika ia berjalan ke arah sana, ia mungkin akan menemukan pasar itu lagi. Namun ia juga tahu satu hal. Hidupnya sekarang sudah cukup damai. Ia memiliki usaha yang baik. Ia memiliki kehidupan yang tenang di desanya. Akhirnya Rashid tersenyum kecil. Ia kembali meniup arang di panggangan. Biarlah pasar itu tetap menjadi misteri, gumamnya. Namun jauh di balik kabut malam itu, jika seseorang berjalan cukup jauh, mungkin ia akan melihat sesuatu. Lampu-lampu yang menggantung di udara. Keramaian yang muncul di tengah jalan yang seharusnya kosong. Dan mungkin, di tengah pasar itu, ada seorang ratu yang masih duduk di singgasananya. Menunggu. Bukan menunggu Rashid, tapi menunggu manusia lain, yang suatu hari akan tersesat ke pasar itu.